Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazira Pratama dengan NIM 200466078. Video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Jadi, pada perkembangan masa zaman Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar. Yang pertama yaitu Cina Utara dan India bagian barat daya. Nah, mereka berdua merupakan kekuatan yang atau yang bisa disebut superpower di Nusantara. Nah, mereka tuh memiliki pengaruh yang sangat besar atau memiliki pengaruh yang sangat banyak di Nusantara. Nah, peralihan rute perdagangan dunia juga memberikan dampak baik kepada Nusantara karena secara tidak langsung Nusantara atau Indonesia terintegrasi ke dalam jalinan perdagangan dunia pada masa itu. Nah, pada masa itu Selat Melaka merupakan jalur yang paling penting bagi pelayaran dan perdagangan yang dilintasi oleh pedagang yang hendak menuju Indonesia dan Selat Persia. Selat Malaka merupakan jalur laut yang penghubung antara Arab dan India bagian barat daya Nusantara. Nah, sementara Cina di laut timur Nusantara. Nah, jalur ini yang kemudian menjadi pintu gerbang jalur pelayaran yang diberi nama Jalur Sutra. Nah, penamaan ini digunakan pertama kali sejak abad pertama hingga ke abad 16 Masehi dengan komoditas kain sutra dari Cina yang akan dipasarkan ke wilayah-wilayah lainnya. Nah, karena saking ramainya jalur ini berkembanglah bandar-bandar baru di sekitar jalur tersebut yang diberi nama Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina. Nah, Kota Cina itu sekarang kita kenal sebagai Sumatera Utara. Nah, kehidupan masyarakat di Selat Malaka itu pun menjadi lebih sejahtera karena adanya integrasi antara perdagangan dunia yang ada di wilayah tersebut. Nah, kenapa sih kerajaan pertama yang ada di Nusantara itu adalah kerajaan bercorak Hindu? Padahal agama yang pertama masuk ke Indonesia adalah agama Buddha. Nah, kerajaan Hindu pertama kali lahir di Indonesia karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara luar seperti Cina, Tiongkok, dan lain-lainnya. Nah, agama Hindu ini pertama kali lahir dibawa oleh musafir yang berasal dari India yang bernama Maharesi Agastya atau yang lebih dikenal dengan Batara Guru. Nah, ajaran Hindu di Indonesia disebut dengan Vaishnava atau yang memuja Wisnu sebagai dewa yang utama. Nah, agama Hindu ini berkembang dengan pesat di Indonesia pada abad ke-14. Salah satu kerajaannya yaitu adalah Mataram yang memiliki peninggalan Candi Prambanan, lalu ada kerajaan Kediri dan kerajaan Singasari. Nah, jika saya berada di posisi Siddhartha Gautama, tentu saja saya tidak akan mengambil pilihan untuk menjadi seorang petapa. Saya akan terlebih dahulu menyelesaikan tanggung jawab saya yang teramat besar sebagai seorang putra mahkota. Saya tidak bisa egois akan diri saya sendiri. Rakyat dan kehidupan mereka merupakan tanggung jawab negara atau kerajaan pada saat itu yang secara tidak langsung juga merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang putra mahkota. Jadi, jika saya di posisi Siddhartha Gautama, saya tidak akan pernah memilih menjadi seorang petapa dan saya akan menyelesaikan tugas saya memberantas kemiskinan untuk rakyat-rakyat saya. Nah, kehancuran kerajaan Mataram kuno ini dipicu oleh pertempuran antara Jawa dan Sumatera. Nah, pertempuran ini dimulai dengan terusirnya Bala Putra Dewa oleh Rakai Pikatan. Nah, Bala Putra Dewa ini yang kemudian menjadi Raja Sriwijaya menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Nah, permusuhan ini menjadi dendam yang turun-temurun pada generasi selanjutnya. Nah, selain itu, Medang dan Sriwijaya juga saling bersaing untuk menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara.
Nah, rasa permusuhan Wangsa Sailendra terhadap Jawa ini kian berlanjut bahkan ketika Wangsa Isyana telah menguasai atau telah berkuasa di Nusantara. Nah, Mataram kuno ini juga pernah menyerang kerajaan Sriwijaya, namun dapat digagalkan karena bantuan dari Cina. Lalu kemudian Sriwijaya juga membalas serangan itu, yaitu terjadilah peperangan pada tahun 1016 hingga 1017. Tahun itu juga bertepatan dengan terjadinya pemberontakan dalam pemerintahan Dharma Wangsa. Nah, hal inilah yang membuat Mataram kuno dapat diruntuhkan. Baiklah, sekian pemaparan penjelasan atas jawaban yang saya berikan untuk ujian tengah semester kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.